Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Seperti biasa di sini ada deklarasi header file, kemudian fungsi pembacaan fungsi untuk standar, kemudian di sini adalah untuk fungsi utama. Nah, ini deklarasi dari variabel array-nya. Nama array-nya adalah array underscore 1D, elemennya ada 3, tipenya adalah integer. Berarti nanti kita bisa menginputkan data sebanyak maksimal 3 elemen. Kemudian ini adalah perintah untuk input. Jadi karena kita sudah masuk ke array, apapun yang nanti akan diproses dalam array itu harus menggunakan perulangan. Nah, di sini prosesnya hanya ada dua. Yang pertama untuk input, kemudian yang kedua untuk outputnya. Pada saat input di sini ini keterangan saja, untuk memberitahu bahwa ke user bahwa di sini diminta untuk menginputkan array 1 dimensi. Nah, array itu untuk prosesnya dimulai dari indeks 0, sehingga di sini perulangannya dimulai dari 0 sampai syarat berhentinya adalah sampai pada saat deklarasi elemen array. Di sini deklarasi elemen array-nya ada 3. Berarti kalau dimulai dari 0 maka akan diakhiri sampai dengan kurang dari 3. Kenapa tidak sama dengan 3? Karena kalau misalkan dimulai dari 0 sampai sama dengan 3 itu isinya bukan 3 elemen tapi 4 elemen. Jadi dihitung misalkan sampai sama dengan 3, nanti di sini jadinya kan 0, 1, 2, 3. Ini ada berapa elemen? Ini 4. Berarti kan ada 4 elemen. Nah, ini nggak bisa karena di sini pesannya hanya 3 elemen. Berarti di sini harus syarat berhentinya adalah kurang dari 3, sehingga kalau kurang dari 3 dimulainya dari 0, 1, 2. Kalau 3 nggak bisa karena 3 sudah sama dengan 3, bukan lebih kecil dari 3. Berarti elemennya di sini sudah ada 3 data, yaitu mulai dari indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Nah, pada saat indeks yang ke 0 di sini pada saat K sama dengan 0, maka K sama dengan 0 di sini 0 lebih kecil dari 3. Ini adalah inisialisasi ini. Kemudian syarat berhentinya di sini K lebih kecil dari 0, berarti kan K-nya nilainya 0, berarti 0 lebih kecil dari 3. Bernilai apa? Bernilai true. Karena bernilai true, maka ini akan dikerjakan, yaitu menginputkan data. Yang sebelum diinputkan di sini ada kalimat yang ditampilkan, kata yang ditampilkan yaitu array 1 dimensi sama dengan. Kemudian kita akan menginputkan apa? Menginputkan nilai ke dalam variabel array 1D sesuai yang dideklarasikan di atas ini. Indeks ke berapa? Indeks ke K. Berarti indeks ke berapa? K-nya sekarang nilainya adalah 0. Berarti di sini diinputkan ke dalam K sama dengan 0. Kemudian kita naik ke atas, di sini ada K++. K++ berarti 0 plus itu sama dengan 0 plus 1. Artinya sama dengan 0 plus 1 berarti sama dengan 1. Berarti di sini untuk proses selanjutnya, ini proses yang kedua ya. Ini tadi proses yang pertama. Ini proses yang kedua, berarti di sini karena sudah di plus 0 ya. Sekarang di sini nilai K-nya adalah 1. Berarti K sama dengan 1. Kemudian syaratnya di sini K kurang dari 3. Berarti 1 lebih kecil atau kurang dari 3. True atau false? True. Karena true, maka perintah yang ini akan dikerjakan lagi, atau pernyataan yang diulang dia akan kerjakan lagi, yaitu sekarang K sama dengan berapa? K sama dengan 1. Nah, di sini K sama dengan 1 akan menampilkan apa? Akan menampilkan kata array 1 dimensi, kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam array 1 dimensi di posisi K sama dengan 1.
Kemudian di sini ada K++. K++ berarti tadi K-nya nilainya 1, berarti 1 plus plus. Artinya 1 plus 1. Jadinya sekarang nilainya adalah 2. Nah, pada saat nilainya 2 di sini di proses iterasi yang ketiga atau di proses perulangan yang ketiga. Berarti di sini nilainya K adalah 1. K sama dengan 1. Terus di sini dicek untuk saat berhentinya 1. Maaf. 1 tambah 1 2. Di sini K yang kedua berarti dicek K lebih kecil dari 3. K lebih kecil dari 3. K-nya berapa? K-nya 2. Berarti di sini nilainya 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? True. Karena true, maka pernyataan ini akan dikerjakan lagi, yaitu menampilkan kata array satu dimensi, kemudian cin itu menginputkan data nilainya diinputkan bebas ke dalam variabel array 1D ke indeks K. K-nya yang keberapa sekarang? K-nya sama dengan 2 sesuai dengan yang proses di atasnya. Kemudian di sini ada K++. Berarti K++, K-nya tadi berapa nilainya? Nilainya adalah 2 plus plus. Artinya 2 plus 1. Berarti sekarang nilai proses perulangan selanjutnya ini dicek lagi. Ketika 2 plus plus menjadi 3, berarti K sama dengan 3. Pada saat di sini nilainya sudah sama dengan 3, kemudian di sini dicek untuk syaratnya. Berarti 3 lebih kecil dari 3. True atau false? 3 lebih kecil dari 3 atau bukan? Nah, ini salah. Kenapa? Karena 3 sama dengan 3. Karena di sini sudah bernilai false di proses perulangan yang keempat, maka pernyataan yang ini tidak akan pernah dikerjakan. Sehingga ini hanya untuk pengecekan saja dan dia langsung kembali ke proses awal, yaitu kembali ke posisi default K sama dengan 0, K lebih kecil dari 3, K++. Berarti ini proses perulangan yang pertama sudah selesai. Nah, proses perulangan yang kedua ini bukan perulangan bersarang, tapi ini perulangan yang berbeda. Jadi ada 2 perulangan, tetapi dia proses pengerjaannya adalah perulangan yang pertama selesaikan dulu, baru dia akan mengerjakan proses perulangan yang kedua. Kalau perulangan bersarang berbeda, dia akan jalan seiring bersamaan. Nah, perulangan yang kedua di sini digunakan untuk menampilkan data-data yang tadi sudah diinputkan di dalam perulangan yang pertama. Nah, di sini sebelum menjalankan atau membaca perulangan, dia akan menampilkan dulu array satu dimensi. Berarti kalau tadi kan untuk inputnya, di sini adalah untuk outputnya. Outputnya di sini prosesnya sama persis dengan perulangan yang pertama. Dimulai dari i0 atau indeks ke 0 sampai dengan i kurang dari 3. Ini hanya variabelnya saja yang saya bedakan. Yang awal itu dengan k, yang kedua itu dengan i. Kemudian pada saat perulangan pertama untuk input, di sini bedanya adalah cin. Berarti cin itu adalah si input. Kita disuruh menginputkan ke dalam variabel array 1D di masing-masing elemen. Nah, karena di sini untuk perulangan yang kedua itu untuk menampilkan, maka tidak ada cin-nya tapi langsung cout. Si output berarti kita untuk menampilkan data yang tadi sudah disimpan ke dalam array 1D yang ada di masing-masing indeksnya. Nah, sehingga kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Nih. Di perulangan yang pertama, misalkan saya akan menginputkan angka 1, kemudian perulangan yang kedua, atau di sini adalah indeks 0, ini indeks 1, nilainya 2. Indeks yang kedua atau elemen yang ketiga, saya inputkan nilai 3. Nah, ini yang menjalankan ini adalah perintah dari perulangan yang pertama. Saya enter. Outputnya ini adalah hasil dari perulangan yang kedua. Nah, ini perulangan yang kedua kan tadi hanya menampilkan saja, yaitu menampilkan kalimat ini satu kali, array satu dimensi itu satu kali karena dia di luar perulangan array. Nah, di sini tampilkannya satu kali. Kemudian dia menampilkan nilai-nilai yang tadi sudah diinputkan ke dalam variabel array 1D di masing-masing elemen, dipisahkan dengan
spasi dari masing-masing data. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini untuk hasil dari perintah array satu dimensi. Ini baru input dan outputnya. Oke, ketika misalkan saya ingin menampilkan di sini cout endl cout k proses k. Nah, saya ingin menambahkan seperti ini, coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Sebentar ini balik, ini enternya di bawah ini aja. Satu, dua, tiga. Nah, ini di bawahnya cin, setelah kita menginputkan nilai ke dalam array satu dimensi, saya menambahkan perintah untuk menampilkan prosesnya. Berarti seperti yang tadi saya jelaskan bahwa yang pertama di sini adalah indeks ke 0, dia akan dicek lagi. Nah, ini juga sama. Ini untuk array satu dimensi, nilai yang diinputkan adalah 1, berarti dia proses iterasi yang pertama atau berada di indeks ke 0, k sama dengan 0, seperti tadi yang saya tuliskan seperti ini. Kemudian pada saat perulangan yang kedua saya inputkan nilai 2, dia menjalankan proses perulangan yang kedua, k sama dengan 1. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian pada saat kita menginputkan nilai yang ketiga atau elemen ketiga atau indeks yang kedua, ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa k sama dengan 2. Ini prosesnya juga sama. Jadi untuk menampilkan atau untuk mengetahui bahwa inputan pertama itu sebenarnya dia menjalankan di indeks berapa sih. Nah, ini kita bisa tambahkan pemanggilan dari iterasi atau proses perulangannya, namanya adalah iterasi. Itu dengan cara seperti ini, yaitu panggil dari variabel perulangannya, itu perulangannya menggunakan k. Nah, ini untuk array satu dimensi. Tipe datanya apa? Integer. Kalau yang tipe datanya karakter sebenarnya sama, cuman bedanya kalau untuk tipe data karakter itu ada pada saat deklarasi arraynya di sini ada 2 angka yang ada dalam kurung siku. Angka yang pertama di sini dia sebagai elemennya, kemudian angka yang kedua dia sebagai batas digitnya atau panjang digitnya. Jadi sebenarnya sama, prosesnya juga sama. Nah, sekarang yang array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini saya contohkan sama dengan array satu dimensi, yaitu menggunakan tipe data integer. Deklarasinya berbeda dengan array satu dimensi. Kalau array satu dimensi, deklarasinya kan tadinya seperti ini, in array 1D kemudian 2 atau 3 gitu ya. Jadi kalau array satu dimensi hanya ada satu angka yang ada di dalam kurung siku. Ini hanya untuk mengetahui atau kita pesen tempat untuk elemennya. Jadi elemennya ada 2 di array satu dimensinya. Tetapi karena arraynya 2 dimensi, di sini sudah ada 2 angka, yaitu di sini elemennya. Elemen di sini adalah elemen baris, kemudian ini ada elemen kolom. Jadi kalau untuk array yang satu dimensi ini hanya untuk kolomnya saja. Kalau array satu dimensi itu pasti hanya ada satu baris, berarti elemen ini nanti akan mengisikan kolomnya. Nah, seperti yang di sini saya contohkan lagi. Nah, array satu dimensi itu barisnya cuma ada satu, tapi kolomnya ada 3. Elemen 1, elemen 2, elemen 3. Maka di sini dia berbicara dengan kolomnya. Nah, kalau yang array 2 dimensi di sini sudah ada 2, yaitu di sini sebagai baris kemudian kolom. Nah, di sini ada baris dan
kolom. Karena di array 2 dimensi itu sudah menginputkan data ke dalam tempat yang isinya ada baris dan kolom, sehingga proses untuk mengakses array 2 dimensi baik itu input, output, edit dan seterusnya itu harus menggunakan perulangan bersarang. Kalau tidak menggunakan perulangan bersarang dia nggak bisa, karena dia harus menginputkan ke dalam baris tertentu di masing-masing kolom tertentu juga. Nah, ini saya jelaskan di proses inputnya dulu. Sebelum menginputkan atau sebelum menjalankan perulangan ini ada kalimat yang akan ditampilkan satu kali. Jadi input array 2 dimensi. Nah, pada saat input di sini ada perulangan. Yang pertama perulangannya adalah untuk baris indeks 0. Jadi untuk array 2 dimensi baik baris dan kolomnya ini juga selalu dimulai dari indeks 0. Ini juga 0. Baris ke 0, kolom ke 0. Kolomnya sama dengan 0. Berarti kalau misalkan di sini ada barisnya 2, kolomnya ada 3, maka berhentinya sampai barisnya kurang dari 2 karena sudah dimulai dari 0. Berarti kalau dimulai dari 0 kan 0, baris ke 0, kemudian baris ke 1. Baris kedua dia tidak masuk karena 2 itu sudah sama dengan 2, bukan 2 lebih kecil dari 2. Berarti yang bernilai true di sini adalah 0 dan 1. 0 dan 1 jumlahnya sudah ada 2 kan? Ini 1, ini 2. Ini urutan 1, ini urutan 2. Jadi udah sama seperti ini. Nah, kalau yang ini, kalau yang kolomnya ada isinya 3. Berarti kalau dimulai dari 0 maka 0, 1, 2. Berhenti sampai 2 karena K di sini lebih kecil dari 3. Tidak K lebih kecil sama dengan. Kalau K lebih kecil sama dengan 3 nah jadinya 4 elemen atau ada 4 data. Ini kan datanya 1, data 2, data 3. Nah, di sini saya jelaskan untuk proses perulangannya. Yang pertama pada baris ke 0. Pada baris ke 0 di sini B lebih kecil dari 2. B lebih kecil dari 2. Berarti B-nya nilainya 0 lebih kecil dari 2. True atau false? Nilainya true karena 0 lebih kecil dari 2. Karena true, maka dia mengerjakan perintah yang ada di bawahnya. Yaitu perintah yang ada di bawahnya sebentar, ini kenapa kurangnya kurang? Ini kehapus. Nah, ini perulangan yang pertama untuk barisnya yang akan diulang adalah di antara kurung kurawal ini, sehingga kurung kurawal ini adalah statement yang nanti akan diulang pada perulangan baris. Ketika barisnya di sini masih bernilai true, perintah yang saya blok ini nanti akan dikerjakan. Kemudian karena B itu bernilai 0 sehingga di sini bersifat true atau syaratnya bernilai true, maka dia akan menjalankan perulangan yang kedua yaitu pada kolom, yaitu kolomnya yang ke 0. Kolom indeks ke 0 kemudian syaratnya K kurang dari 0, maka di sini 0 kurang dari 3. True. Karena true, maka pernyataan ini juga akan diulang. Jadi pernyataan yang ada di baris 16 ini akan dikerjakan selama perulangan yang ada di baris ke-14 itu bernilai true dan perulangan yang ada di baris 14 juga bernilai true. Nah, karena di sini nilainya B true, kemudian K true, maka ini akan dikerjakan yaitu menampilkan baris. Di sini membaca B, B-nya adalah 0. Kemudian menampilkan ini ada kurungnya, kemudian menampilkan kata kolom, kemudian nilai dari K, kan nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Kemudian sama dengan Cin array D variabel baris dan variabel kolom. Berarti si user diminta untuk menginputkan nilai ke dalam variabel array 2 dimensi yang berada pada B-nya adalah baris 0, K-nya adalah kolom ke 0. Kemudian kalau sudah diinputkan, di sini dia akan melanjutkan yang perulangan yang ada di dalamnya.
yaitu di sini nilainya proses yang kedua. Karena prosesnya yang kedua di sini ada K++ kan, sebelum melanjutkan kedua. Di sini ada K++. Artinya 0, K-nya kan nanti nilainya 0 di plus berarti menjadi 1 sama dengan 1. 0 plus plus itu sama dengan 0 di plus 1, sehingga nilainya sekarang proses yang kedua K sama dengan 1. Kemudian syaratnya 1 lebih kecil dari 3. Nilainya juga true. Karena true, maka perintah yang ada di baris 16 juga akan dikerjakan. Karena yang untuk baris ini masih bernilai true terus. Tetapi untuk yang perulangan di baris 14 di sini sudah nambah 1, berarti menjadi perulangan yang kedua yang K bernilai 1 true juga, berarti ini akan dikerjakan, yaitu menampilkan baris, kemudian nilai B-nya adalah 0, kemudian menampilkan kolom, nilai K-nya sekarang di sini nilainya 1. K adalah 1. Kemudian di B0 K1 di sini kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam array 2D yang ada di B0 K1. Kalau sudah, di sini ada K++ lagi. Ini K++, tadinya K-nya berapa? K-nya 1. Berarti 1 plus menjadikan 1 tambah 1 kan jadi 2. Setelah K-nya menjadi nilainya 2, di sini proses perulangan yang ketiga, yaitu K-nya tadinya nilainya 1, karena sekarang sudah di plus 1, berarti K-nya sekarang menjadi K sama dengan 2. Syaratnya K lebih kecil dari 3. Di sini K lebih kecil dari 3, berarti 2 lebih kecil dari 3. Masih true. Karena masih true, untuk perintah atau pernyataan yang ada di baris ke-16 kerjakan lagi. Tampilkan lagi baris, kemudian nilai yang ada di B yaitu 0, tampilkan kolom, nilai yang ada di K, kan nilainya sekarang menjadi 2. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai yang bertipe integer ke dalam variabel array 2 dimensi di B0 K yang kedua. Kemudian kalau sudah ada ini lagi menjalankan perintah counternya K++, kalau tadi 2 berarti 2 plus plus jadinya 3, atau 2 tambah 1 berarti 2 plus plus kenapa di sini? Nah, di sini 2 plus plus artinya menjadi 3. Berarti sekarang diproses perulangan yang ke ini tadi 1, ini 2, ini proses yang ketiga, ini berarti sekarang yang keempat. Nilainya berapa tadi K-nya? K sama dengan ini kan sudah di plus 1, berarti nilainya adalah 3. Kita cek K lebih kecil dari 3. K-nya tadi nilainya 3, berarti 3 lebih kecil dari 3. True atau false? Nilainya sudah false, karena 3 bukan lebih kecil dari 3, tapi 3 sama dengan 3. Karena false, maka dia tidak akan kerjakan perintah yang ada di bawahnya, tetapi dia kembali ke default seperti ini, K sama dengan 0, K kurang dari 3, K++. Kemudian karena ini false, maka dia otomatis akan menuju ke baris ini, baris ke-17. Ini kan baris 17 sudah penutupan dari perulangan yang kedua, maka dia pindah lagi ke bawah, yaitu ke baris 16. Baris 16 di sini masih perintah perulangan yang pertama, sehingga dia kembali ke atas. Di sini ngecek, tadinya kan B sama dengan 0, ketika B plus plus berarti 0 plus plus sama dengan 1 kan. Nah, sekarang di perulangan yang kedua di sini 1, kemudian di perulangan yang kedua B sama dengan nilainya sekarang 1. B sama dengan 1, kemudian B lebih kecil dari 2, berarti 1 lebih kecil dari 2. Nilainya true atau false? True. Karena true, maka pernyataan yang ada di bawahnya nomor 12 ini akan dikerjakan lagi di bawahnya, mulai dari 14, ini baris 14 sampai dengan baris ke-17. Nah, di baris 14 di sini perulangan yang kedua dimulai dari 0 lagi. 0 di sini K-nya sama dengan 0, dicek K lebih kecil dari 3, berarti 0 lebih kecil dari 3. Karena true, maka kerjakan lagi ini baris
B1, B-nya kan tadi nilainya sudah menjadi 1 ya. B1 kolomnya sekarang menjadi 0 lagi. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai integer ke dalam variabel array 2 dimensi pada B1 K0. Kemudian ada K++. Sekarang K++ nya yang tadinya K-nya 0 di plus-pluskan menjadi K-nya 1. Terus menjalankan proses yang kedua, yaitu K-nya yang tadinya nilainya 0 sekarang menjadi K-nya 1. K untuk syaratnya K kurang dari 3, di sini berarti K-nya 1, berarti 1 lebih kecil dari 3. Benar nggak? Ternyata benar. Karena kalau benar, maka kerjakan lagi pernyataannya, yaitu di baris 16. Tampilkan lagi kata baris, B nilainya dipanggil, yaitu B nilainya adalah 1. Kemudian kolom tampilkan lagi, variabel K-nya sekarang nilainya juga 1 di proses yang kedua. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam variabel array 2 dimensi pada posisi B-nya 1, K-nya 1. Kemudian K++ yang tadi nilai K-nya adalah 1, sekarang ketika di plus-plus jadinya 1 plus-plus menjadi 2. Berarti di proses perulangan yang ketiga K-nya sekarang sudah nambah 1 jadi 2. Nah, pada saat nilainya 2, di sini dicek lagi K lebih kecil dari 3. Berarti K-nya nilainya 2 lebih kecil dari 3. Nilainya adalah true. Kalau true, kerjakan lagi pernyataan yang ada di baris 16, yaitu menampilkan baris B1, ini B-nya masih 1. Nih, kemudian kolomnya sekarang menjadi kolom yang kedua. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai ke dalam variabel array 2 dimensi pada B1 K-nya yang kedua. Kemudian K++ di sini. Berarti 2 plus plus menjadi 3. Pada saat nilainya 3, kita masuk ke perulangan selanjutnya. Berarti K yang tadinya nilainya 2, sekarang di sini menjadi K sama dengan 3. Pada saat K sama dengan 3, di sini dicek, ternyata K 3 lebih kecil dari 3 itu nilainya false, bukan true. Berarti dia selesai. Nggak akan menjalankan perintah yang ada di baris 16 karena sudah selesai. Dia di sini kembali ke tutup kurung perulangan yang pertama, dia naik lagi ke sini. Nah, setelah naik di sini B++ B-nya tadi B++ B-nya tadi nilainya 1 ya. Berarti kalau B++ 1 plus plus berarti kan menjadi 2. Pada saat menjadi 2, di sini coba ngecek di perulangan yang ketiga, B nilainya sama dengan 2. Berarti diceknya adalah 2 lebih kecil dari 2. True atau false? Nilainya adalah false. Kenapa? Karena 2 itu sama dengan 2, bukan lebih kecil dari 2. Sehingga kalau di sini nilainya sudah false, maka B-nya kembali ke posisi awal, yaitu B pada saat inisialisasi dikembalikan lagi ke posisi 0, kemudian B kurang dari 2. Terus karena sudah false, maka dia selesai dan dia tidak akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya ini, tetapi dia langsung menjalankan perintah yang ada di nomor 21, di baris 21, yaitu dia enter, kemudian menampilkan lagi kalimat array 2 dimensi dan menjalankan perulangan lagi. Nah, ini perulangannya sama persis dengan yang tadi saya jelaskan, hanya di sini saya kasih judul untuk outputnya, kalau tadi untuk inputnya. Sehingga perintah perulangan yang kedua ini hanya untuk menampilkan nilai-nilai yang tadi sudah tersimpan pada saat kita inputkan di proses perulangan yang pertama. Kalau tadi perulangan yang pertama kan di sini ada cin, berarti ini adalah untuk menginputkan data-data tadi. Kemudian setelah disimpan, diinputkan dulu, baru ini dia akan ditampilkan di sini. Oke, kita cek dulu hasilnya. Ini untuk menjalankan perintah ini baris ke-11 yang menampilkan pada input array 2 dimensi. Kemudian baris ke-12 di sini dia menjalankan ini untuk menampilkan baris B-nya 0, kolomnya juga 0. Misalkan 1. Kemudian proses perulangan yang kedua seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, diinputkan yang kedua yaitu di baris ke 0, B-nya di sini masih 0 ya, karena ini dikerjakan dia berhenti dulu, kemudian dia akan mengerjakan proses perulangan yang kedua ini sampai selesai. Berarti B-nya 0, K-nya 1. Berarti dia menjalankan yang ini ya. Menjalankan yang ini.
angka 1, nilainya misalkan 2. Saya enter lagi. Ini masih seputar perulangan yang ada di baris 14. Berarti ini B-nya masih 0 karena ini belum nambah, masih di proses perulangan yang pertama. Kemudian sekarang di kolomnya adalah kolom yang kedua. Berarti ini adalah di proses perulangan yang ketiga di perulangan yang bersarangnya, yaitu di baris 14. Nilainya 3. Kemudian ini sudah selesai untuk perulangan yang baris 14. Karena nilainya sudah false, maka dia akan kembalikan ke perulangan yang 12. Berarti sekarang B-nya menjadi 1. Nah, di sini B barisnya kan sudah 1. Pada saat B-nya 1, akan menjalankan perintah perulangan lagi yang kedua, yaitu K sama dengan 0. K sama dengan 0, berarti ini akan dikerjakan lagi. Misalkan saya inputkan nilainya adalah 5. Kemudian karena ini masih true, maka melanjutkan lagi di proses perulangan yang keempat, yaitu pada saat K nilainya 1, tapi B-nya masih tetap 1. Berarti dia masih di perulangan yang kedua di B, perulangan kedua di perulangan yang K. Misalkan 6. Kemudian masih menjalankan perulangan K yang kedua atau di B yang kedua, tetapi proses K-nya sekarang sudah menjadi proses yang ketiga. Di sini indeks K-nya sudah menjadi 3, misalkan nilainya 7. Nah, ketika di sini sudah selesai, kan terus dicek lagi. Di sini nilai perulangan yang kedua K-nya sudah tidak lebih kecil dari 3. Dia kembalikan ke atas di perulangan yang 12, cek lagi bahwa B-nya sudah tidak lebih kecil dari 2, maka dia selesai. Kemudian perulangan yang ada di baris 23 sampai dengan 30 ini untuk menampilkan hasil yang tadi sudah diinputkan di sini. Nah, di sini untuk baris setelah perulangan yang atas, di sini akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya, yaitu baris 21 enter 2 kali. Ini ada jeda array 2 kali. Kemudian menampilkan array 2 dimensi, ini array 2 dimensi. Kemudian di masing-masing proses yang tadi, ini prosesnya sama persis, tetapi dia tidak menginputkan, tidak menggunakan cin, tetapi hanya untuk cout saja, menampilkan nilai-nilai yang ada di variabel 2D di masing-masing B dan K yang tadi sudah diinputkan. Nah, di sini B dan K-nya ini tadi kan baris 1 kolom 1. Jadi indeksnya 0 0. Nilainya adalah 1 ini. Kemudian baris ke-1 kolom kedua. Ini ditampilkannya di sini. Baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1 kolomnya ke-3. Nilainya 3. Berarti tempatnya di sini. Kemudian ini sudah menampilkan satu baris. Berarti ini kalau sudah selesai, ini barisnya sudah false, untuk kolomnya di sini sudah bernilai false, maka dia enter dulu untuk pindah ke baris berikutnya. Kemudian 5 ini dia mengambil dari baris kedua kolom ke-1, nilainya adalah 5. Kemudian 6 itu mengambil dari baris kedua kolom ke-2. 7 itu mengambil dari baris kedua kolom ke-3. Nah, jadinya kalau array 2 dimensi seperti ini, karena sudah ada 2 baris 3 kolom seperti yang dideklarasikan pada deklarasi variabel array di sini. 2 3, di sini 2 dan 3. Oke. Ini untuk integer. Kalau untuk yang karakter, array 2 dimensinya menjadi 3 angkanya. Pokoknya untuk array yang 2 dimensi untuk tipe data yang string atau karakter, berarti digit yang terakhir yang ada dalam kurung siku itu merupakan panjang digitnya. Nah, ini untuk baris, ini untuk kolom, ini untuk panjang digitnya. Jadi nanti outputnya sama dengan tadi, cuman kalau tadi kan angka-angka, kemudian ini bisa diinputkan dengan karakter. Misalkan ya, di sini Ani, ini baris 1 kolom 1 Ani, baris 1 kolom 2 Ina, baris 1 kolom 3 Ita, kemudian baris 2 kolom 1, kemudian baris 2 kolom 2, kemudian baris 2 kolom 3. Nah, misalkan ini. Nah, jadi ketika ditampilkan, ini untuk menjalankan perintah dari perintah baris 23 sampai dengan baris ke-30,
Di sini baris 1 kolom 1 ngambil dari sini ani, baris 1 kolom 2 ngambil dari sini, baris 1 kolom 3 ngambil ini, kemudian baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Nah, jadi ini untuk array 2 dimensi, sudah ada baris dan kolomnya. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya, yaitu tentang perintah-perintah atau operasi-operasi yang bisa dilakukan di dalam array. Ada edit, ada delete, dan yang lainnya. Saya akan buatkan video lagi. Nah, ini silahkan dipelajari dulu, dicoba lagi di komputer masing-masing. Kemudian kalau misalkan ada errornya, jangan lupa error handlingnya di sini, perintah kesalahannya bisa dilihat di bawah ini ya, kira-kira errornya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada yang error, dibaca yang teliti, kemudian diperbaiki per masing-masing baris, sehingga nanti bisa ketahuan. Dan jangan lupa sering-sering latihan agar nanti tidak bingung. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di penjelasan video selanjutnya, yaitu operasi tentang array, baik itu array 1 dimensi maupun 2 dimensi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.